kembali Rusia meluncurkan atau menembakkan rudal Iskandarnya ke arah Ukraina. Dikabarkan bahwa ledakan terdengar di kota Energedor atau tepatnya di wilayah Zaporozhye, Ukraina, di aliran sungai Dnieper tentunya. Dikabarkan 3-4 ledakan terdengar di arah pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina. Masih belum jelas atau dampak yang ditimbulkan, tapi ledakan tersebar di video Instagram serta video Telegram bahwa ledakan sangat dahsyat sehingga pihak berwenang atau keamanan dari penjaga PLTN langsung bertindak dengan memanggil pemadam kebakaran, dan juga militer Ukraina juga banyak yang menjaga PLTN di Zaporozhye. Serangan ini sangat intens, bahwa setelah serangan di Zaporozhye, Ukraina juga membelas serangan drone ke arah Belgorod. Tentu saja di Belgorod juga dikabarkan bahwa SPBU atau depot pengisian BBM dikabarkan juga terhantam atau meledak, dihantam drone malware Polandia atau drone dari Ukraina. Aksi saling balas pada 2 atau 3 hari ini terus berlanjut setelah rudal dari Rusia Iskandar kemarin menghantam bangunan di Poltava dan di Vinnytsia, tepatnya perbatasan Moldova. Kini lagi-lagi PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir diserang atau dihantam oleh rudal Iskandar dari Rusia. Tak selang dari 5 jam atau menjelang pagi, dikabarkan juga di Kherson, supermarket atau minimarket, medium minimarket lah. Dikabarkan juga media Ukraina mengabarkan terjadi ledakan dan hipermarket di wilayah Kherson terbakar akibat serangan dari Rusia atau mungkin rudal Iskandar atau Kinzhal. Tapi dikabarkan juga pihak Rusia telah mengonfirmasi bahwa telah menyerang pusat atau distrik penyedia senjata atau penyimpanan alutsista Ukraina di Kherson. Supermarket yang meledak di Kherson adalah tempat penyimpanan alutsista atau tempat penyimpanan amunisi Ukraina di wilayah Kherson. Secara intelijen dari FSB mengatakan bahwa di hipermarket atau minimarket di wilayah Kherson yang meledak adalah sebuah depot rahasia atau tempat penyimpanan amunisi serta alat-alat alutsista dari NATO, juga penyimpanan dari artileri serta amunisi berat dari AT-ACMS. Dan kabar yang terbaru, pasukan dari Ukraina masih terdesak di arah Kherson, sementara pasukan Czechnya dari arah Belgorod telah menuju ke Kherson. Sementara juga di Odessa atau di pinggiran perbatasan paling barat juga terjadi sengitlah aksi saling balas drone dan aksi saling balas rudal telah berlangsung selama 3 atau 4 hari terakhir ini. Sangat intens lah. Ini juga entah
kemana presiden Ukraina ini. Dikabarkan juga presiden Ukraina tidak ada di Ukraina karena masih bersafari politik atau mencari sumbangan atau kegiatan-kegiatan untuk mendukung berjalannya konferensi di Swiss, termasuk juga mengunjungi Eropa serta Asia dan juga Arab, bahwa dikabarkan Presiden Zelensky ini telah mengunjungi Filipina, bahkan Tiongkok, bahkan juga ke Arab Saudi. Tapi di Filipina, presiden dari Filipina telah mengonfirmasi bahwa kehadirannya ke KTT perdamaian di Swiss akan hadir. Sementara di pihak Tiongkok atau Cina mengatakan bahwa KTT atau konferensi di Swiss adalah tidak berguna atau tidak perlu hadir karena ya konferensi perdamaian di Ukraina yang membahas tentang perang antara Ukraina dan Rusia, tapi pihak dari Rusia ini tidak diundang. Ini kan entah konferensi apa ini, tidak tahulah. Juga Arab Saudi, kunjungan Zelensky ke Arab Saudi telah dikonfirmasi bahwa Arab Saudi akan mengutus atau mengirim utusan ke konferensi di Swiss. Sementara di sela-sela konferensi forum ekonomi di Saint Petersburg, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengomentari, atau di sana kan juga ada sesi dialog antara wartawan dari mancanegara internasional, bahwa disebutkan Presiden Putin ini akan meminta pertemuan Dewan Tinggi PBB untuk berdialog atau berdiskusi lah, untuk protes. Mungkin Rusia ingin protes ke PBB bahwa senjata-senjata dari NATO atau dari Amerika serta Prancis telah digunakan untuk menyerang Federasi Rusia. Ini kan cukup berani lah. Ya tentu saja Rusia punya hak lah, karena juga terlepas dari perang ini, Rusia ini termasuk dewan di NATO kan, ada 5 dewan, termasuk Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina punya hak veto lah. Ini juga diambil hak vetonya bahwa akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi di PBB untuk mendiskusikan masalah senjata-senjata dari barat digunakan untuk menyerang di Ukraina. Ini bahwa sinyal atau tanda dari NATO telah mulai atau cari-cari main lah kesempatan untuk menyerang Federasi Rusia. Yunani, Pakistan, Denmark, Panama, serta Somalia telah terpilih menjadi anggota Dewan Tidak Tetap di PBB. Ini juga kemungkinan besar diskusi atau jalannya pertempuran Ukraina dan Rusia ini akan sedikit berbelok, karena kita tahu bahwa Somalia ini juga termasuk negara dari benua Afrika, sementara Denmark dan Yunani juga termasuk dari NATO, sementara Panama juga bisa dibilang netral. Entah situasi ini akan bagaimana. Sementara di Dnipropetrovsk, pembangkit listrik tenaga panas bumi kemarin juga dihantam rudal Kinzhal. Sekarang di Zaporozhye PLTN-nya juga kembali meledak. Ini sampai ini di Ukraina ini terjadi pemadaman atau pergantian listrik, pemadaman bergilir lah. Jadi dari wilayah
Kiev terus berganti ke listrik terus dialirkan dan secara bergiliran lah. Entah pasokan listrik di Ukraina ini mengambil dari mana, sementara pembangkit listriknya terus dihantam atau terus meledak, diserang oleh pasukan dari Rusia. Bahkan dikabarkan kemarin Moldova serta Lituania atau Polandia akan mengirim bantuan generator ya, untuk support atau listrik, membantu listrik di Ukraina, karena ya semua pembangkit listriknya hampir semua lah, hampir 80% lah hancur dan sangat-sangat kekurangan listrik. Bahkan di Kiev sekalipun listrik terus berganti atau bergilir penggunaannya, ini kan sangat-sangat prihatin lah.